Masih di materi pola bilangan, kita akan bahas pola bilangan yang lainnya. Oke, kalian bisa amati gambar. Ada beberapa pola bilangan. Kita cek pola ke-1 dia banyak titiknya ada 2, pola kedua banyak titiknya ada 6, pola ketiga ada 12, pola keempat ada 20. Kalau kalian amati di pola bilangan-bilangan tersebut itu membentuk sebuah bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang. Jadi bisa disebut pola bilangan persegi panjang. Dan otomatis itu adalah hanya salah satu contoh dari sekian banyak ukuran persegi panjang. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ditanyakan banyak suku ke-19? Kita harus siapkan tabel lagi. Pola ke-1 dia jadi 2, pola kedua dia jadi 6, pola ketiga dia jadi 12, pola keempat dia jadi 20. Nah, bagaimana? Nah, kita juga harus perlu ingat bahwa persegi panjang itu merupakan hasil dari perkalian rumus panjang kali lebar untuk luasnya. Jadi kita akan coba analisa pola ke-1 biar hasilnya jadi 2 ini seperti apa ya. Artinya 2 itu hasil kali berapa nih kira-kira. Pola kedua itu hasil dari berapa kali berapa nih biar jadi 6. Pola ketiga ini berapa kali berapa biar jadi 12 dan seterusnya. Kita akan cek jadi biar membentuk pola yang teratur. Nah, kita cek ternyata pola ke-1 itu hasil dari 1 kali 2 sehingga hasilnya 2. Nah, kemudian bagaimana dengan 6? 6 itu berapa kali berapa yang ada hubungannya sama pola kedua atau angka 2. Oh, ternyata 6 itu hasil dari 2 kali 3. Kemudian bagaimana dengan yang 12? 12 itu hasil dari pola ketiga, yaitu 3 dikali 4. Oh, ternyata yang pola keempat berarti 4 dikali 5, yaitu 20. Maka kita akan bisa menemukan untuk suku ke-19 atau pola ke-19 itu berarti hasil dari 19 dikalikan berapa? 20, yaitu 380. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Apakah ada kemungkinan yang lain? Tentu saja. Persegi panjang ini merupakan bangun yang ukurannya sangat variatif, bisa bermacam-macam. Begitu pula juga dengan polanya, itu sangat variasi sekali nanti. Nah, contoh lain yaitu misalkan ada pola pertamanya 8, kemudian ada 15, 24 dan 35. Berapakah banyak suku yang ke-17? Kita siapkan tabelnya terlebih dahulu. Pola ke-1 dia nanti hasilnya jadi 8. Pola kedua hasilnya jadi 15. Pola ketiga hasilnya jadi 24. Pola keempat hasilnya jadi 35. Masih mengikuti dasar yang sama, yaitu hasil dari perkalian. Cuman sekarang kok 1 biar jadi 8 itu hasil berapa kali berapa. Begitu pula seterusnya sampai 4 itu kok bisa jadi 35 nih. Ini kira-kira berapa kali berapa. Kita akan analisa dulu. 8 kira-kira berapa kali berapa. Apakah 1 kali 8 atau 2 kali 4. Nah, tapi juga biar harus nyambung dengan pola yang lainnya. Kalau misalkan 2 biar ketemu 15, apakah 2 kali berapa? Kan nggak mungkin. Kita cek. Oh, ternyata yang mungkin ini adalah 1 itu jadi 2 kali 4. Nah, kalau begitu bagaimana dengan yang 2? Ternyata 2 3 kali 5. Oke, kita amati secara perlahan-lahan ya. 1 dia jadi 2 dikalikan 4 sehingga hasilnya ternyata benar 8. 2 itu hasil dari 3 dikalikannya sama 5, berarti jadi 15 dan ternyata benar. Nah, kira-kira berarti 3 berapa nih? Oh, ternyata 3 4 dikalikan sama 6. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan hasil perkalian yang selanjutnya? Kita amati lagi polanya. 2 ke 4 ternyata selisihnya 2.
3 ke 5 juga ternyata selisihnya 2. 4 ke 6 juga ternyata selisihnya 2. Oh, ternyata selisihnya 2. Berarti kalau di sini 4, pasti di sini nanti akan jadi 5. 5 selisihnya harus 2. Berarti nanti 5 akan dikalikan sama 7. Nah, bagaimana dengan yang pola ke-17? Berarti kalau tadi 1 jadi 2, 2 jadi 3 dan seterusnya sampai 4 jadi 5, berarti nanti 17 jadi berapa? Ya pasti jadi 18 dikalikannya sama 20. Kenapa? Karena tadi 2 ke 4, 3 ke 5 dan seterusnya. Otomatis nanti yang 18 pun juga akan selisih 2. Berarti nanti 18 dikalikan 20. Maka pola ke-17 yaitu hasil dari 18 dikalikan 20, yaitu hasilnya 360. Kemudian selanjutnya ada pola segitiga. Nah, kalian lihat di sini pola yang ke-1. Ada berapa? Ada 1. Kemudian pola yang ke-2 ada berapa? Ada 3. Pola yang ketiga ada 6. Pola yang keempat ada 10 ya. Di sini kalian lihat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika ditanyakan berapakah banyak suku ke-19. Sekali lagi untuk mempermudah silahkan kalian bisa buat tabelnya. Pola ke-1 dia jadi 1. Pola kedua dia jadi 3. Pola ketiga dia jadi 6. Pola keempat dia jadi 10. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena ini adalah pola bilangan segitiga, maka kita harus ingat dengan yang namanya rumus segitiga. Rumus segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, kita coba cek nih. Kalau pola ke-1 dengan rumus segitiga, misalkan 1 itu hasil dari 1 kali 2 dibagi 2. Ternyata benar jadi 1. Pola kedua dia 2 kali 3 dibagi 2. Ternyata benar jadi 3. Pola ketiga jadi 6, 3 kali 4 dibagi 2 ternyata juga benar, dan juga pola keempat. Berarti otomatis untuk banyak suku ke-19 atau pola ke-19 berarti berapa? Ya, lihat 1 itu tadi hasil dari 1 kali 2. 2 hasil dari 2 kali 3, dan jangan lupa dibagi 2 ya. 3 hasil dari 3 kali 4 dibagi 2. Berarti 19 kali 20 dibagi 2, yaitu hasilnya 190. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk pola ke N bilangan segitiga yaitu adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Jadi seperti tadi ya, pola ke-19 berarti kan N-nya 19 sama dengan 19, berarti 19 dikali N plus 1 berarti 19 tambah 1 berarti 19 dikali 20 dibagi 2.